Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jalalika wa innal lazi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentulah kita harus menjalankan amanahnya Rasulullah. Talabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu yang wajib bagi setiap umat Islam. Kenapa? Fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu maruratul la tuqbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. La tuqbalu, malah akan kembali atau dikembalikan. Insyaallah pada jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam tayangan episode kita yang lalu tentang thalabul ilmi dan belajar mengenai hal usul daripada segala yang terjadi, empat batin Allah dalam diri. Empat batin Allah dalam diri, asal usul zat terjadi dan nur hayat. Tidak akan ada semua kajian ini tanpa adanya usulnya, yaitu empat batin yang kita kenal dengan kalam, asmanya napas, tanapas, ampas, dan nufus. Di wujud pertama pelajaran yang berkodrat kepada fis izzatullah, makom izzatullah, kita telah pernah mengkaji dari empat batin Allah ini, yang mana menuju tubuh lahu pecah empat pada berat daging udara dan tulang. Setelah hakikat diri batin mendapatkan wujud batinnya Allah, itulah diri lahu yang telah kita pelajari. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita sudah meningkatkan kepada kodrat yang kita sebut dengan bisiri, yaitu tentang sirnya napas, tanapas, ampas, dan nufus. Tajalinya juga kita telah belajar untuk mendapatkan peningkatan pemahaman terhadap hakikat batin Allah dalam diri menuju martabat Allah. Pada waktu dan kesempatan ini kita akan meneruskan pada pemahaman kepada tingkat pisifat, yang mana tingkat pisifat inilah yang bertajali kepada alam termasuk umat. Kalaulah dia tidak diberangkatkan dalam bentuk tajali pisifat, tidak akan ada sifat-sifat Allah yang hakikat, yang wujud, yang nur, yang batin, yang bertajali kepada umat, kalau kita tidak mendapatkan hakikat itu. Bertajali yang ketiga ini adalah bentuk daripada sebuah pisifat napas, tanapas, dan ampas. Sejauh mana bertajalinya sehingganya ada kodrat maujud Allah di antara langit dan bumi, yaitu manusia. Tidak akan bernama Tuhan kalau tidak ada umat, tidak akan bernama alam tidak ada manusia. Hal ini kita akan mencoba untuk berbagi pemahaman terhadap tajalli pisifat. Kemana arah dari batin yang kita kaji, batin Allah yang empat ini? Kalau dia memang menuju empat makom kodrat pada Muhammad yang kita kenal dengan di Wadi Manikam. Nah, ini kemana perginya? Bagaimana bertajalinya? Karena semuanya dari wujud itu akan sampai kepada maujud. Kalau tidak ada maujud, tidak mungkin ada hakikat. Apapun yang disebut dengan din, agama, kodrat, itu adalah semua dari maujud. Ini yang pisifat. Untuk itu kita akan belajar bagaimana yang kodrat yang empat ini menjadi ma'ul hayat di muka bumi dan di atas langit ini. Di bumi dan di langit ini, di alam dunia ini, interaksinya alam ini dengan kerahasiaan Allah pada diri, itu dinamakan pisifat. Yang dikatakan sifat itu apa? Adalah tajalli batin yang maujud, itu namanya pisifat. Seperti kita kenal contoh kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, berarti kan menyatakan dan berwujud nyata dia. Nah, begitu juga dengan ampas, tanapas, nufus. Ini juga seperti itu. Dia mengalami pisifat. Kalau tidak ada pisifat, tidak akan ada kodrat Muhammad. Ya gitu. Jadi kita wajib mempelajarinya sehingga kita sampai menuju ke titik kesempurnaan. Kita mengalami yang awal itu, kita sudah mendapatkan suatu jalan tentang fisirinya, tentang sirnya. Nah gitu. Kalau sudah sirnya kita dapat, berarti kita harus mengingat kembali kepada wujud yang dua tadi, yaitu mengenai tajalli pisifat. Kenapa? Antara pisiri dengan pisifat adalah suatu tajalli dan tanjakan yang berikutnya. Ini yang kita katakan, kalau dia jatuh ke alam pisifat, itu dinamakan dengan sifat ghaibul khuyub. Nah, ini sifat nyata, bersifat kepada kenyataan, atau dikatakan ghaibul khuyub.
Nah, di saat kita mengkaji kemarin tentang fisiri dari napas tanapas, ampas dan nupus, itu kita kenal dengan nama sirul ashar. Sirul ashar itu namanya sudah mencari rasa, bertajali batin sir dalam mewujudkan rasa kepada mewujudnya. Tapi setelah masuk ke alam sifat berikutnya, maka dia bersifat nyata. Nah, bagaimana tajali dari batin yang empat ini nyata pada alam ini, sehingga kita mendapatkan sebuah maul hayat, yaitu sumber dari semua kehidupan di alam ini. Sumber kehidupan dari alam ini adalah diri. Bagaimana kita melihat empat ini bertajali menjadi sumber hidup di alam ini? Kalau tidak mungkin ada sifat. Nah, inilah yang harus benar-benar kita mendapatkan suatu nilai ibadah. Kalau sifat ini dia sudah menuju sifat ibadah, yaitu beribadahnya kodrat alam ini kepada diri. Nah, tentu dengan kita mulai melihat dari sisi tajalli nafas tadi atau tajalli hayat, ya, bagaimana bentuk hayatnya batin ini di muka bumi ini, bagaimana wujud hayatnya batin yang empat itu di muka bumi ini, seperti apa hayatnya. Jangan kita hanya mengenal suatu cerita Jabariyah, tapi kita tidak mampu melihat bukti hayatnya dan akan mengalami proses tajalinya daripada hayatnya Allah dalam bersifat menuju alam bersifat ini, nafas, tanapas, ampas dan nufus. Itu tahu kita sebut dengan ghaibul quyub atau menuju sifat nyata. Ghaibul quyub ini akan kembali kepada ingat, yaitu tentang yang bernapas. Ini golongan dari ghaibul quyub. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita sudah bisa dikala di siri dia menuju sifat, itu adalah napas dan bernapas. Alam sifatnya bernapas. Kalau napas di pisiri tadi atau dikenal dengan kodratnya dalam pisiri tadi, ini kita rentetnya harus mencari dari wujud napas dulu atau diri. Nah, hubungan kaitan sifat ini menjadi diri, ya. Napas adalah diri yang sesungguhnya. Terus kita lihat mana yang bernapas, yang akan menyembah kepada empat yang kodrat tadi. Nah, kita lihat kalau yang dikatakan bersifat napas atau bernapas ini adalah kodratnya ruh. Nah, kalau napas dia kodratnya sir, ya, dia berupa hayat turunnya ke rohani dan menuju batin diri. Ini kalau dia fisiri, dari hayat ke rohani menjadi batin diri atau diri batin. Berbeda dengan ruh atau yang bernapas. Ini hayatnya adalah takdir, usia dan kehidupan. Ini kalau kita tidak menggeser kodrat ruh ini ke sifat, kita akan mengalami kodrat ruh selamanya. Apa yang dikatakan kodrat ruh? Itu yang dikatakan dengan sifat naasma. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak bisa, apabila jasad dengan ruh itu kalau menyatu, jasad dengan ruh itu, ini yang disebut dengan nasma. Nasma. Apa nasma? Sebuah panggilan. Kalau kita berdiri yang di bernapas,
Ya, ini akan sifatnya adalah berupa panggilan saja. Siapa manusia yang mau hidupnya hanya berupa panggilan? Ada ibumu di rumah? Ada. Ada bapakmu di rumah? Ada. Hanya sebuah panggilan. Sementara nilai ketuhanan, kalau kodrat bernapas ini tidak dimasuki oleh kodrat bisifat, tidak bersifat Allah pada kodrat ruh, ini tidak akan terangkat keumatannya manusia, tapi dia bertahan di kemakhlukannya. Dia akan bertahan di kemakhlukannya hanya dengan sebuah nama. Itu manusia, kalau itu hewani. Inilah yang dikatakan kalau bersatunya kehidupan ruh dengan jasad. Ini yang dikatakan bernapas. Nah, kodratnya itu yang dikatakan nasma tadi. Hanya sebuah panggilan dan berbentuk sebuah kehidupan. Kita ini mencari hidup apa kehidupan? Kita ini kodrat hidup apa hidup kehidupan? Kalau kehidupan, dia ada usianya dan ada takdir, dan dia akan bersifat lenyap. Ada dan lenyap itu kehidupan, hidup dan mati. Ini pergeseran derajat martabat Allah dalam diri. Kalau tidak pecah martabat sir dan batin ini ke dalam martabat fisifat, memasuki kodrat ruh, sehingga terangkat derajatnya sebagai kodratnya Allah yang dinamakan kodrat sifat, maka dia akan tersesat jauh dalam kodrat kemakhlukan yang sifatnya hanya sebuah kehidupan. Hayat hayyun qayyum, hanya dia hayat, bukan qayyum yang hidup, apalagi qayyum yang menghidupkan. Hanya hayyum, hidup. Tapi kalau hanya hayat, itu kodratnya alam, belum mencapai kodratnya umat. Ini yang kita takutkan, ada umat berkodratnya alam. Maka 4 daripada napas dan napas, ampas dan nufus harus ditajalikan batin yang 4 menuju fisifat. Kalau dalam bentuk fisifat yang 4 ini akan mencari posisi nama menuju satu perkara, yaitu bagaimana napas ini mengingat satu perjalanan yang sifatnya kita sebut dengan hakul doim dalam wujud ma'ul ayat. Ma'ul ayat itu sebuah kehidupan, tapi kehidupan ini adalah kehidupan yang bersifat hakul doim atau diri yang selalu bertuhan. Kalau ini tidak digeser atau tidak mengalami alam fisifat dari batin, dia tidak mendapatkan hakul doim atau ma'ul ayat, sumber hidup. Semua kajian itu tidak akan benar kalau dia tidak mendapatkan bertajalinya fisifat dari fisiri tadi yang 4 ke dalam diri yang bernama fisifat. Nah, ini ada memiliki suatu zikir yang dilakukan oleh napas dalam rangka mendirikan kodrat sifat dari yang 4 tadi. Untuk menuju ini yang kita katakan akan menuju satu kodrat, ya, yaitu mencapai sholatul doim. Sholahul doim inilah yang dicari, tapi dibentuk wujud seperti apa sholatul doimnya? Inilah yang akan menuju suatu kodrat yang dikatakan dengan mencapai titik daripada hakul doim tadi. Kalau dia belum mencapai titik hakul doim,
dengan 3 persyaratan yang harus siap dilakukan dalam diri menuju singgasananya turunnya batinnya 4 bertajali pada kodrat sifat diri kita. Inilah yang dikatakan hakul doim tadi. Mendapatkan hakul doim itu adalah kewajiban mutlak yang harus dijalankan, karena mencapai dengan menuju harus dengan zikir sifat. Zikir sifat inilah yang akan memandu 24 jam. Apa ibadah 24 jam? Itu sudah pasti lari kepada suluhul doim. Suluhul doim itu sudah pasti dia menuju zikir sifat. Terus bagaimana? Apa yang dikatakan dengan pemahaman itu? Pertama, yang 3 tadi wajib kita lakukan, menyelesaikan zikir diri, ya, atau diri berzikir ini, ya, menyelesaikan yaitu kodrat zikir diri dari diri pisiri menjadi pisifat. Itu ada 3 kodrat zikirnya, ya. Yang kedua, melalui mendapatkan ibadah qawas fil qasr. Jadi kalau qawas fil qawas tadi, jadi ada 2 perbuatan atau dikatakan pecah pandangan. Dia tahu apa yang dia pandang yang tidak akan dia bisa lupakan. Inilah yang membuat ibadah 24 jam. Ini baru mencapai tingkat kepada nur qalbinya nanti. Zikir diri mencapai nur qalbi, mendapatkanlah khawas bil khawas, dia satu pandangan yang tidak bisa dia lupakan. Itulah yang telah menyatu kepada yang ketiga, syudul haq. Syudul haq inilah dengan tujuan ma'rifatul izzatullah, dengan larangan maghfiratul izzatullah. Tidak boleh melihat yang banyak atau mengatakan berbeda. Di sini beda, di sana beda. Kamu beda, zatnya Allah, di dirimu beda, di diriku beda. Itu adalah kesalahan paling fatal. Ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan terjadi perbedaan di antara manusia. Di mata Allah tidak ada. Apa yang kita pandang kesamaan, kesamaan yang melihatkan suatu perbedaan melalui perbedaan, padahal itu tidak berbeda, sehingga kita menatap itu bisa 24 jam kemanapun kita pergi. Nah, ini harus paham tentang tajali-tajalinya semua untuk mendapatkan kodrat pisifat dari pisiri, napas tanapas ampas nupus, dengan mendirikan 4 batin itu menuju alam pisifat dan bersifat pada alam. Karena alam akan menanti dengan 4 kodrat di wadi mani manikam, baru terlihat dari 4 nur hayatnya Allah. Nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Dia akan mewujud dan akan nyata setelah dia bersifat. Maka kita harus memahami mana umul alam ini pada diri, mana hubungan pisifat tadi. Kalau tidak tahu hubungan pisifat, bagaimana bertajalinya hakikat itu? Karena yang syariat ini terbuat dari hakikat. Kalau pisifat ini adalah wujud hakikat, mana hakikat batin Allah itu di diri kita, sehingganya mengadakan pisifat hubungan batin sebagai dikatakan dengan zikir sifat mencapai suluhud daim tadi. Tentunya kita harus sampai ke tingkat syudul haq.
mana diri Allah yang akan kita, diri sifat Allah yang akan menjadi pandangan 24 jam yang tidak bisa kita lupakan. Bagaimana mendirikan napas berzikir tadi di alam sifat, sehingga kodrat-kodrat dari asma tadi yang dikatakan bernapas itu sudah mengalami sifat. Napas kalau di dalam sifat yaitu suatu batin sifat, ya, menuju 4 sifat, yaitu pertama napas ini kodratnya adalah keluar masuk, ya, menuju mengalami atau melalui mulut, itu dikatakan napas. Dan tanapas keluar masuk batin melalui telinga, ampas keluar masuk batin melalui mata, dan nupus keluar masuk batin melalui hidung. Sekarang batin itu ada apa tidak? Kalau dia belum ada, berarti belum masuk sifatnya, sifat dari batin yang 4 tadi. Nah, kalau sudah ada, itu yang dikatakan ghaibul quyub, yaitu batin menyatakan kenyataan dari batin tadi. Ini yang dikatakan sifat. Dinyatakan ghaibul quyubnya. Dari awalnya dinamakan fisiri itu dengan sirul ashar. Nah, ini adalah awalnya dari rahasia sir, ya. Berarti peringkat ketiga ini adalah ghaibul quyub, yaitu bersifatnya batin Allah itu pada diri di muka alam ini, sehingga dia menjadi umul hayat, sehingga dia menjadi sebuah hayat. Kalau tidak dia menjadi sebuah sirul ashar yang menjadi kepada makomnya ghaibul quyub, maka belum dikatakan kamu seorang ghaibul quyub atau kehidupan Muhammad. Bagaimana terjadinya kehidupan Allah dan Muhammad? Mana kehidupan Allah pada alam ini? Mana kehidupan Muhammad? Ini yang dikatakan sirul ashar dan kehidupan ghaibul quyub. Ini kalau kita tidak tahu bagaimana bertajalinya masuk pemahaman sifat ke dalam napas, tanapas, ampas, nupus yang melalui indera mata batin ini. Napas melalui keluar masuk melalui mulut. Yang kedua, napas keluar masuk melalui telinga. Yang ketiga, ampas keluar masuk melalui mata, dan nupus keluar masuk melalui hidung. Apa yang datang, dari mana dia masuk dan kemana dia keluar, dan tembusnya ke alam ini melalui kodrat mana? Mana aras Allah pada alam, mana kursi Allah pada alam, bertajali dia ke situ, maka menjadilah 2 kodrat yang berasal dari 4 dohir, 3 yang hakikat, menjadi 7 namanya sifat. Maka berumurlah alam ini kepada manusia melalui kodrat batin tadi. Terjadilah 4 zat yang berupa kekodratnya Muhammad, terjadi 4 nur berupa kodratnya Adam. Sekarang kemana 2 kodrat tadi? Mana yang kodrat hak Allah dan mana yang kodrat hak Muhammad? Bagaimana tajalinya di muka bumi? Bagaimana bersifat? Kalau enggak, untuk apa kita kaji batin Allah yang semua jadi, tapi kita tidak bisa mentajalikannya? Itu ada cara mentajalikannya, para hadirin dan permisa. Bagaimana mentajalikan dari alam fisri menuju alam sifat dengan 4 makom tadi? Kalau fizat sudah ada pembentukan kodrat lahu, fisri pembentukan kodrat batin, dan sifat pembentukan maujud batin. Maujud batin inilah yang harus menjadi tajalli wajib. Kalau tidak, ruhmu tidak akan menjadi sifat. Ingat, kalau hanya ruh dengan jasad, itu namanya nasma, ya.
itu namanya nasma, adalah sebuah panggilan, kodratnya hanya kehidupan, bukan yang hidup. Karena tidak ada perintah jasad ke ruh untuk sholat ke masjid, melainkan kodratnya umat. Kalau semua alam makhluk ini bisa sholat ke masjid, kalau dia memiliki hak tajalli dari sifat, tapi dia tidak memiliki hak tajalli, maka tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia bukan pecahan dari sifat. Jadi bagaimana pembentukan yang bernapas ini menjadi napas sifatnya Allah? Tentunya dengan menghidupkan alam batin sifat yang ada di 4 kodrat di diri kita tadi. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Disinilah kita akan mendirikan, yaitu mendapatkan ma'ul hayat. Apa pemimpin hidup itu? Hidup mana yang dia pimpin? Bagaimana cara bertajalli Allah di dunia ini? Pakai apa dia bertajalli? Dengan kita siapkan napas berzikirnya, perubahan hayat tadi, bukan lagi ruh, tapi sudah di kehidupan sifat. Masuknya batin Allah ke dalam diri manusia itu namanya sifat. Bersifat aku pada kodratku sendiri. Tapi kalau dia belum bersifat Allah kepada diri, dan status kehidupan kita baru sebuah kehidupan, bukan hidup. Tapi dengan bersifat, maka kita akan berubah menjadi kodrat hayat atau hayu, itu hidup. Barulah dia yang bersifat bernama qayyum, yang menghidupkan. Dan ini adalah wujud ghaibul quyubnya, ya. Ini sudah menuju sifat, yaitu tentang ghaibul quyub tadi. Kalau dalam fisiri dia adalah sir al-sor, tapi kalau untuk dia bertajalli, dia sudah mencapai yang dikatakan dengan kodrat ghaibul quyub tadi. Ghaibul quyub itu adalah nyata dan menyatakan dengan sifatnya, sehingga kontrol dirinya. Makanya dari mana kekuatan yang datang dari 4 sir, ya, fisiri tadi, dari mana sir ini yang 4, napas dan napas, nufus dan ampas ini bertajalinya ke alam sifat, di mana bersifatnya yang 4 itu dalam diri, dan kemana keputusan terhadap kodrat ini kepada alam bertajalinya. Kalau enggak, bagaimana menjadi ma'ul hayat kalau kita tidak bisa mendirikan sifatnya, napas tanampas, ampas nufus. Makanya kalau di fisiri anpas, tapi kalau di sifat ampas, itu perbedaannya. Anpas di fisiri dan ampas itu di sifat, karena wujud am, ya. Jadi dengan kita mendapatkan tajalli, bagaimana melakukan tajalli ini sehingga pandangan kita berlaku 24 jam. Ini yang dikatakan sholatul do'im tadi. Sholatul do'im inilah yang harus merasakan. Kalau tidak, kita akan tetap jadi kehidupan, bukan yang hidup. Kalau sifat ini tidak berjalan atau bertajalli pada diri kita. InsyaAllah para jemaah sekalian, bagi yang ingin memperdalam pemahaman hakikat Allah pada lahir dan batinnya, demi mencapai martabat Allah, menuju martabat kuatun insaniyah kita, menyempurnakan penyempurnaan dan disempurnakan. Kalau ingin mendapatkan pemahaman dan bimbingan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsinya Buya, YouTube Buya Pasaman Timur. Segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan bimbingan 1 minggu sekali, kupas tuntas hakikatnya Allah pada diri, hakikat amal, ilmu dan ibadah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meningkatkan martabat Allah
di muka bumi dalam diri kita ini sampai maujud ke dalam bumi. Bagaimana yang dikatakan batin sifat tersambung dengan dunia, dan dari wujud mana dan dari jalan mana tersambungnya. Ini akan harus memiliki 3 persiapan tadi. Pertama, memiliki kodrat hakikat nafas berzikir. Dari zikir nafas diangkat menjadi nafas berzikir. Yang kedua, kita harus benar-benar sudah mendapatkan tajalli daripada nur qalbi. Jadi kalau untuk dapatkan zikir diri ini, yaitu dengan nur yang akan hidup dalam qalbi kita. Terus dengan menuju qawas fil qawas, pecah batin tapi satu kodrat. Nah, ini akan menjadi tatapan 24 jam. Dan terakhir baru mengambil keputusan sudul hak, mana diri yang dilihat itu, mana batin yang dilihat itu. Insya Allah dengan adanya tajalli ini nanti dipelajari bagaimana praktek penyempurnaannya. Tajalli 4 batin tadi di dalam diri menjadi tajalli batin sifat, dari batin zat, fizat, fisiri dan fisifat. Dengan bertajalinya fisifat baru ada kata umat. Di situ Muhammad awal jadi. Mana kodrat Muhammad awal diri, inilah akan mewujud kepada diwa di mani-mani kami yang akan lahir kepada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hak Allah yang nyata. Disinilah kenyataan Allah. Tapi kalau jalan ini belum kita dapati, belum ada istilah kenyataan Allah. Insya Allah hindarilah sebuah cerita yang tidak membawamu ke sana. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita menuju kemuliaan martabat Allah, akan mendapatkan martabat insaniah kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat adanya. Bagi yang sudah paham, tinggal saya mengingatkan. Yang belum paham, maka belajarlah bagaimana bertajalli untuk mendapatkan tauhid, tafrid dan tajrid. Nyata berhubungan, nyata mengalami, dan nyata merasakan. Syahadat filter Tuhan tidak bisa menghalalkan segala cara. Hanya cara syahadat yang menghalalkan. Bagaimana kamu bisa hidup dan menatap 24 jam atas nama sholat? Kalau ini kita mampu, bertajalilah dari fisiri ke sifat, maka sifat bergerak membawa shohatul do'im. Itulah kamu telah mendirikan sholat. Itulah tingginya nilai hubungan Baitullah dengan wujud Tuhan itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dengan peningkatan iman tauhid kita, bukanlah kita mengetahui sejarah, tapi masuklah ke dalam sejarah itu. Biar kamu bisa menyatakan nyata hubunganmu, nyata kamu mengalami dan nyata merasakan. Insya Allah. Akhirul kalam, bagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.